Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Nurpurbaningsih dengan NPM 1212020047, Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara uji data kuesioner dari data primer pada SPSS. Data primer adalah data yang berasal dari sumbernya langsung. Metode pengumpulan datanya bisa melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Di sini ada uji-uji SPSS untuk data primer. Seharusnya ada 6 uji, yaitu statistik deskriptif, yang kedua uji kualitas data, yang ketiga uji asumsi klasik, yang keempat uji regresi linier berganda, yang kelima uji hipotesis, yang keenam uji koefisien determinasi. Tetapi pada pertemuan kali ini hanya menjelaskan 2 uji saja, yaitu statistik deskriptif dan uji kualitas data. Di sini statistik deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Lalu uji kualitas data adalah uji untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Uji kualitas data itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Nah, kita bisa melihat apabila nilai corrected item total correlation-nya lebih besar dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid. Lalu, sebaliknya apabila corrected item total correlation-nya kurang dari 0,3, maka pernyataan tersebut tidak valid. Lalu uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 pada tabel reliability statistik, maka pernyataan tersebut reliable. Apabila Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6, maka pertanyaan tersebut tidak reliable. Lalu ini ada analisis yang ingin kita uji. Analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Di sini nanti ada 3 variabel, yaitu kemandirian belajar, motivasi berprestasi, lalu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, ini angketnya. Untuk kemandirian belajar, itu ada indikator mampu bekerja sendiri, itu ada di butir pertanyaan 1 dan 2. Lalu, menguasai keahlian dan keterampilan belajar itu ada di butir 3 dan 4. Lalu yang bertanggung jawab ada di butir 5 dan 6. Motivasi berprestasi, variabel kedua, ini ada indikatornya mempunyai tanggung jawab, ada di butir pertanyaan nomor 1 dan 2. Lalu membutuhkan umpan balik ada di butir 3, 4, 5. Lalu variabel ketiga, prestasi praktikum aplikasi software SPSS, itu indikatornya ada inovatif, ada di butir 1 dan 2. Lalu berorientasi untuk sukses ada di butir 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini ada keterangan dari jawaban-jawaban dari setiap pernyataan. Yang pertama itu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Ini pernyataannya. Kemandirian belajar ada
6 pertanyaan. Lalu motivasi berprestasi ada 5 pernyataan. Lalu prestasi praktikum aplikasi software SPSS ada 7 pernyataan. Lalu kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Lalu kita cari data yang ingin kita uji. Ini data yang ingin kita uji, kita ke variable view, lalu desimalnya kita ubah menjadi 0 semuanya. Lalu di sini ada nama, gender, kelas, B1 sampai dengan B6, lalu M1 sampai dengan M5, lalu W1 sampai dengan W7. B itu adalah kemandirian belajar, lalu angka yang di sampingnya ini nomor pernyataannya. Jadi ini kemandirian belajar pernyataan nomor 1, ini kemandirian belajar pernyataan nomor 2, dan seterusnya. Lalu untuk yang M itu adalah motivasi belajar. Salah, motivasi berprestasi. Ini motivasi berprestasi pernyataan nomor 1 dan seterusnya. Lalu yang W itu adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Ini pernyataan nomor 1 dan seterusnya. Lalu kita ke variable view. Values-nya untuk yang B1 sampai dengan W7 itu kita isi. Untuk yang value 1 itu sangat tidak setuju. Lalu kita add. Yang kedua itu tidak setuju. Yang ketiga itu netral. Yang keempat itu setuju. Yang kelima sangat setuju. Lalu kita oke. Ini semuanya kita ubah ya, dari B1 sampai dengan W7 kita ubah values-nya. Lalu kita analisis dulu, analisis deskriptif statistik, lalu kita pilih yang frekuensi. Ini kecuali nama kita pindahkan ke variabel S. Lalu yang statistiknya kita checklist median, mode, sum, standar deviasi, varians, minimum, maksimum. Kita klik continue, kita oke. Lalu di sini terlihat jumlah datanya 171. Lalu kita bisa tahu mean, median, mode, standar deviasi, varians, minimum, maksimum, dan sumnya. Kita lihat di frekuensi table. Untuk gender, yang laki-laki ada 109 orang, yang perempuan ada 62 orang. Lalu untuk yang kelas akuntansi A ada 64, akuntansi B ada 71, akuntansi C ada 36. Lalu untuk menganalisis uji kualitas datanya, kita klik analyze, scale, lalu reliability analysis. Pertama kita pindahkan dulu untuk yang B1 sampai dengan B6. Lalu kita klik statistik. Nah, yang di descriptive for-nya ini kita checklist semua.
Lalu kita klik OK. Lakukan juga pada yang M. Sekarang kita pindahkan yang M dari M1 sampai dengan M5 ke sini. Lalu setelah ini di checklist semua, yang descriptive for-nya kita OK. Lalu kita ulangi hal tadi. Sekarang kita pindahkan yang W. Yang W kita pindahkan ke sini. Lalu kita checklist yang descriptive for-nya semuanya. Lalu kita klik OK. Lalu ini datanya sudah keluar. Kita pertama uji validitas data untuk item pernyataan kemandirian belajar. Kita lihat tabel corrected item total correlation-nya. Ini semuanya nilainya lebih besar dari 0,3, yang artinya item pernyataan ini valid. Lalu kita uji reliabilitas datanya di tabel reliability statistik. Nilai Cronbach alpha-nya 0,767, yang artinya lebih besar dari 0,6. Berarti item pernyataan kemandirian belajar itu reliable. Lalu kita lanjut ke yang motivasi berprestasi. Kita uji validitas datanya. Di tabel corrected item total correlation-nya itu lebih besar dari 0,3 semua, yang artinya item pernyataan ini valid. Lalu di reliability statistiknya nilai Cronbach alpha-nya 0,818, yang artinya item pernyataan ini reliable. Lanjut ke yang prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Kita uji validitas datanya. Nilai corrected item total correlation-nya itu semuanya juga lebih besar dari 0,3, yang artinya item pernyataan ini valid. Lalu di nilai Cronbach alpha-nya itu 0,778, yang artinya item pernyataan ini reliable. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.